Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Berbicara soal buah iblis pastilah sangat menarik. Lantaran ada banyak sekali kekuatan yang besar dalam buah tersebut. Tentunya malah ada yang sebaliknya. Oleh sebab itu kami akan mengulas siapa saja karakter kuat yang menggunakan buah iblis yang lemah. Mengingat di ceritanya ada beberapa buah iblis yang termasuk lemah, malah menjadi kuat dengan baiknya si pengguna. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut karakter kuat pengguna buah iblis lemah versi Efek Anime. Suke no Mi. List pertama dibuka dengan buah iblis yang satu ini. Pertama kali kekuatan ini terlihat dari seorang mayat hidup yang bernama Absalom. Tepatnya pada arc Thriller Bark. Seperti yang diketahui, kekuatan buah tersebut adalah si pengguna tak terlihat atau bisa dikatakan menghilang. Dari situ saja sudah membuat buah iblis ini menjadi cukup kuat. Namun sayangnya si penggunanya tersebut malah terlalu lemah dan konyol pula. Padahal dengan kekuatan tersebut bisa dikatakan akan menang dan kabur dengan mudahnya. Tapi setelah lama berlalu ada salah satu karakter yang mengincar buah tersebut. Yang tak lain ia berasal dari bajak laut Kurohige yang bernama Shiryu. Kenapa Shiryu mencari buah tersebut? Karena jika dirinya yang menggunakannya, maka bisa dipastikan kekuatan buah tersebut akan maksimal. Mengingat lagi, kemampuan skill berpedang dan kekuatan fisiknya hampir sama seperti Magellan. Dan yang membuat mengerikan lagi sekarang adalah kekejaman darinya akan lebih berdarah lagi. Mengingat di Impel Down saja orang tak bersalah langsung ditebas tanpa ampun. Bisa dikatakan kalau buah iblis ini tidak terlalu kuat amat, tapi jika dimaksimalkan pasti akan sangat berbeda hasilnya. Ori no Mi. Ori no Mi merupakan buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan si pengguna menggunakan bagian tubuhnya untuk mengekang. Ditunjukkan kalau pengguna kekuatan ini adalah hina yang berasal dari angkatan laut. Nah, terlihat kalau kekuatan buah iblisnya hanya sebatas untuk mengekang atau pengekangan saja. Jadi bisa dikatakan kalau buah ini termasuk lemah. Namun dalam ceritanya, Hina berhasil memaksimalkan kekuatan tersebut dengan kepintaran dan kegesitannya. Dengan begitu, buah iblis ini menjadi lebih berguna lagi terutama untuk angkatan laut. Dikatakan juga, jika sudah terkena kekangan tersebut diyakini akan sangat susah untuk terlepas. Mungkin itu saja kelebihan dalam penggunaan buah iblis ini. Untuk segi kekurangannya, yaitu jika musuh yang dilawannya sangat kuat, maka bisa dipastikan kalau buah ini sangat tidak berguna. Hito no Mi. Untuk buah ini pasti kalian sudah tahu siapa orangnya. Tak lain dan tak bukan adalah Chopper. Sebetulnya Chopper sebenarnya adalah rusa biasa sama seperti lainnya. Namun suatu ketika ia mendapatkan buah tersebut yang bertipe Zoan. Alhasil ia bisa berubah layaknya seperti manusia, tapi masih sama berbentuk seperti rusa. Bisa dilihat kalau hanya itu saja kekuatan dari buah ini karena tipe Zoan. Jadi nanti akan tergantung dengan kemampuan pengguna bagaimana menggunakannya. Untungnya pula, Chopper ini sangat pintar dan kreatif dalam bidang kedokteran. Tentunya dengan kepintaran yang ia punya, ia bisa meracik segala untuk bisa memaksimalkan buah ini. Ternyata benar, ia bisa membuat tubuhnya ini menjadi beberapa perubahan yaitu mode bertahan, penyerangan, dan lain-lain. Selain itu, ia juga bisa masuk dalam mode terkuatnya yaitu dalam wujud monster buasnya. Nah, menariknya dalam wujud itu kekuatannya pun berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan itu terbukti dari Chopper yang bisa menghabisi salah satu sipinan yaitu Kumadori. Pastinya dengan itu maka kemampuan yang awalnya biasa saja menjadi sangat luar biasa. Apalagi setelah time skip, Chopper telah bisa mengendalikannya dengan baik. Terlepas dari itu semua, pastinya kekuatan ini mempunyai efek samping, yaitu jika terlalu lama menggunakan beberapa perubahan maka kemungkinan kelelahan akan semakin besar pula. Doru no Mi. Dari namanya saja sudah terlihat jelas apa kemampuan dari buah iblis tersebut.
Buah ini dimiliki oleh petinggi nomor 3 di Baroqueworks yaitu Mr. Tree. Kenapa karakter ini masuk dalam pembahasan kali ini? Karena sebetulnya buah iblis ini cukup bisa dibilang lemah, yaitu bisa mengubah tubuhnya menjadi lilin. Namun dalam penggunaan Mr. Tree, buah ini terlihat sedikit mengerikan mengingat ia sangat cerdas. Cerdasnya, ia bisa mengubah sesuatu yang cukup untuk menangkap dan membunuh mangsanya. Nah, kemampuan ini terbukti kuat, karena pernah sekali membuat Zoro dan lainnya hampir terkubur oleh kekuatan lilin tersebut. Tak hanya itu, lilin dari Mr. Tree juga bisa menahan serangan racun dari Magellan, dan masih banyak lagi yang bisa diperbuat dengan buah iblis ini. Yang paling menarik dalam kekuatan ini ialah bisa menduplikat kunci. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting jika tertangkap oleh musuh maupun lainnya. Itu terbukti dari perang Marineford. Dilihatkan saat itu jika tidak ada Mr. Tree di sana, maka bisa dipastikan es tidak akan bisa lepas. So, bisa dikatakan kalau dalam keadaan seperti itu buah ini sangat-sangat berguna. Namun jika dalam hal lain seperti penyerangan mungkin tidak akan berguna. Akan tetapi jika dikombin dengan buah iblis milik Luffy, maka bisa dipastikan akan sangat kuat layaknya dilapisi oleh Haki Busho. Bari-Bari Nomi. Dalam ceritanya, kemampuan buah iblis ini diperlihatkan pada arc Dressrosa tepatnya di Colosseum. Diketahui kemampuan tersebut adalah pertahanan, yang memungkinkan pengguna untuk membuat pelindung atau barrier. Seperti yang diketahui, pengguna buah iblis tersebut adalah Bartolomeo, seorang Rocky yang berasal dari West Blue. Dari segi kekuatan sebenarnya, Bartolomeo sebenarnya tak kuat-kuat amat. Tapi jika sudah menggunakan kekuatannya tersebut, dipastikan tidak ada yang bisa menyentuh dirinya sekalipun. Mengingat pelindung tersebut sangat kuat dan tak terlihat. Bahkan musuh mengira kalau Bartolomeo awalnya memakai sihir yang bisa menyerang tanpa menyentuh. Ternyatanya barrier itu tak terlihat karena pelindung itu masih tipis. Namun jika dirasa musuhnya sangat kuat, maka Bartolomeo akan menebalkannya lagi dan membuatnya terlihat. Itu terbukti saat penyerangan besar yang dilakukan oleh Elisabelo. Dikatakan serangan tersebut bisa menjatuhkan Yonko sekalipun. Namun nyatanya di hadapan barrier Bartolomeo tidak ada apa-apanya. Jadi memang benar kalau kekuatan buah iblis ini memang cukup kuat. Tapi jika penggunanya bisa memaksimalkan lagi, maka dipastikan akan berkali-kali lipat. Ternyata sebelum ke tangan dari Bartolomeo, buah ini dulunya pernah digunakan oleh seseorang dari Wano, tepatnya keluarga Kurozomi yaitu Semimaru. Kekuatannya terlihat saat flashback Oden baru-baru ini, yang mana ia bisa menahan serangan kuat yang dilancarkan oleh Oden. Dari situ bisa dibayangkan kalau kekuatan buah iblis ini memang di luar perkiraan. Mengingat biasanya buah iblis yang kuat rata-rata untuk penyerangan. Moku Moku no Mi. Pada buah yang satu ini adalah tipe logia yang memungkinkan si pengguna untuk berubah menjadi asap. Tak lain yang menggunakan buah iblis ini adalah Smoker si asap. Terlihat kalau buah iblis ini memang tak bisa dibilang lemah. Kenapa demikian? Karena Smoker bisa menangkap musuhnya sendirian saja walaupun musuhnya sangat kuat. Bahkan juga awalnya Luffy yang masih polos pun hampir tertangkap dan tak bisa apa-apa. Namun tak disangkanya setelah time skip tepatnya di dunia baru, ternyata buah iblis ini dikatakan tidak terlalu berguna. Lantaran pada dunia baru semua bajak laut maupun marine sudah bisa menggunakan haki. Yang berarti, jika Smoker menggunakan dalam dunia baru malah membawa petaka bagi dirinya sendiri. Itu juga terlihat saat hampir sekarat melawan Vergo. Namun sebaliknya jika masih dalam batas wilayah Grand Line, maka sosok Smoker masih menakutkan layaknya pengguna logia biasanya. Wara-Wara no Mi. Nah, buah iblis kali ini si penggunanya adalah salah satu generasi terburuk yaitu Hawkin. Akan tetapi dalam penggunaan dari Hawkin si pesulap, semua kekuatan dari buah iblis ini akan sangat berbeda, di mana ia bisa mengkombinasikan kemampuan voodoo dan kartu tarot. Dengan begitu memungkinkan boneka jerami yang dibuat oleh Hawkin akan menjadikan boneka voodoo, yang artinya ia bisa mengalihkan rasa sakit ke boneka tersebut. Meski terlihat mudah, namun ternyata boneka jerami itu harus diisi dengan jiwa. Tak lain jiwa itu diisi Hawkin dengan anak buahnya.
Memang yang dilakukan sangat berlawanan, tapi dengan begitu ia bisa menjadi salah satu karakter yang sangat ditakuti. Mengingat dia tidak akan mati jika boneka voodoo tidak habis-habis. Selain itu, Hawkins pernah memunculkan boneka jerami terkuatnya baru-baru ini. Tepatnya saat mencoba menghentikan Zoro dan Luffy di Wano Kuni. Sayangnya ia tak berhasil, karena Zoro memang sangat kuat. Gomu Gomu no Mi. Pastinya kalian sudah tahu dengan kemampuan dan pengguna dari buah ini, yakni adalah si polos dan si bodoh, yaitu Monkey D. Luffy. Awalnya kemampuan ini hanyalah menjadi karet biasa dan tampak saja tidak berguna. Benar saja, Luffy tidak bisa menggunakan kekuatan itu saat masih kecil. Akan tetapi Luffy yang memiliki tekad tinggi pun melatih keras kekuatannya itu. Terbukti akhirnya pun membuahkan hasil meski hanya sedikit perubahan. Dari situ ia menjadi giat berlatih dan membuatnya semakin kuat. Bukan hanya itu saja, ia juga bisa memaksa kekaretannya, yaitu memompanya untuk mempercepat gerakan dan pukulan. Dengan kemampuan itu, Luffy akhirnya berhasil menaklukkan seluruh dunia dan mengacaukan pemerintahan yang menghalanginya. Setelah berlatih haki dengan Rayleigh, kemampuan karetnya menjadi lebih sangar dan menakutkan lagi. Bagaimana tidak, Luffy bisa menggabungkan Busho hakinya, yang berarti pertahanan dan penyerangannya pun berkali-kali lipat. Nah, akhirnya Luffy kembali lagi berlatih di penjara Udon karena tertangkap oleh Kaido. Tentunya di sana ia bertemu dengan seorang yang bisa melatih haki tingkat tinggi, yaitu Ryo. Benar saja, setelah lama berlatih, akhirnya Luffy bisa menguasainya. Sayangnya kemampuannya saat itu sepertinya belum cukup untuk mengalahkan Kaido sendirian. Ito no Mi. Untuk buah iblis yang satu ini sebenarnya bisa dikatakan cukup lemah, lantaran si pengguna hanya bisa memanipulasi benang saja. Namun sebaliknya, di tangan Doflamingo, buah iblis ini menjadi sangat mengerikan. Bagaimana tidak, kemampuan yang biasa saja ia bisa merusuh satu negara, yaitu dengan mengendalikan raja negara tersebut. Hal itu terbukti dari tragedi Malam Berdarah Raja Riku yang membantai rakyatnya sendiri, padahal itu adalah ulah dari Dovi. Selain itu, Dovi sudah memuncakkan kekuatan buah iblis ini dalam mode Awakening, yang memungkinkan bisa memanipulasi benang dari apa saja. Dengan begitu, ia bisa terbang ke sana kemari dengan menancapkan benangnya ke awan. Yang paling menarik dalam kekuatan ini adalah benangnya sekuat besi, dikarenakan Dovi menghantarkan haki pada benangnya tersebut. Yang paling ditakuti oleh semua orang adalah Dovi bisa mengurung siapa saja dalam sangkarnya. Diketahui hal itu bisa sampai mencakup setengah kerajaan Dressrosa. Jadi memang benar bahwa buah iblis ini sangat overpower jika di tangan yang tepat. Mungkin hanya karakter itu saja yang menurut kami masuk dalam pembahasan kali ini. Jika menurut kalian masih ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.